Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film action India Selatan yang berjudul Ryan, keluaran tahun 2024. Film ini menceritakan seorang kakak pendiam yang harus merawat dan mengurus ketiga adiknya dari kecil karena orang tua mereka hilang entah kemana. Karena hidup di dunia yang sangat keras, sang kakak yang diperankan oleh si Danus tumbuh menjadi sosok pendiam dan sangat menyayangi keluarganya. Tapi di balik sosok pendiamnya itu, dia adalah iblis yang sangat kejam yang akan membunuh siapapun yang berniat menyakiti adik-adiknya. Oke deh, kalau kayak gitu nggak usah pakai lama, langsung aja bemper Om Brewok Story. Awal kisah di sebuah desa di India Selatan diperlihatkan ibu-ibu yang sedang melahirkan. Nah, dikala itu anak-anaknya melihat proses melahirkan itu. Karena terlalu gore, mereka disuruh untuk minggir. Nah, di kandang sapi, anak yang paling kecil yang bernama Manikam bertanya ke kakaknya, "Kira-kira lahir cowok atau cewek ya?" Anak kedua yang bernama Mutu pengen adiknya cowok lagi, sedangkan anak tertua yang bernama Ryan pengen adik cewek. Lah, kenapa gitu, Kak? Hello, lihatlah kita semua itu cowok semua. Sejauh mata memandang batang semua. Pengen dong punya member cewek. Singkat cerita, anak keempat pun lahir. Alhamdulillahnya adik mereka itu lahir cewek. Beberapa hari kemudian, orang tuanya si Ryan memanggil pendeta untuk meminta berkat dan nama untuk adiknya. Tapi si Ryan pengen ngasih nama adiknya itu dengan pilihannya sendiri. Ya udah deh, Ryan pun diizinin dan dia pun memberi nama adiknya itu Durga, seperti Dewi Durga. Selayaknya seorang kakak yang baik hati, Ryan sangat menyayangi Durga lebih dari apapun. Sampai suatu hari, ayah dan ibunya si Ryan bilang kalau mereka itu ingin ke kota dan akan pulang nanti sore. Ryan sebagai kakak tertua disuruh menjaga adik-adiknya. Tapi sampai malam tiba, orang tuanya itu tak kunjung kembali. Keesokan harinya juga sama saja, orang tuanya tidak ada kabar. Karena persediaan makanan dan susu sudah habis, Ryan memberanikan diri datang ke rumah pendeta untuk bertanya tentang orang tua mereka. Pak pendeta pun berkata, lebih baik mereka tinggal sementara di rumahnya. Besok dia akan menyuruh orang untuk mencari orang tuanya si Ryan. Nah, di malam itu, Ryan pun terbangun di tengah malam. Nah, di sana dia mendengar pembicaraan pendeta itu dengan orang asing yang intinya mereka berniat menculik Durga untuk dijual di pasar gelap. Mendengar itu, Ryan pun langsung menyuruh si Mutu untuk segera menggendong Manika. Sedangkan dia akan menggendong si Durga. Sialnya, mereka itu malah keburu kegap sama pendeta. Alhasil, Durga pun langsung direbut oleh pendeta itu. Nggak mau adik kesayangannya dijual di pasar, Ryan pun langsung mengambil parang dan langsung menyabetkan tepat di leher Pak Pendeta gadungan itu. Ngerasa udah nggak aman lagi di desa itu, Ryan pun langsung malangin bambu di tengah jalan untuk menghentikan truk sayur. Intinya sih, Ryan mencoba kabur dengan menumpangi truk sayur itu. Nah, di malam itu juga, Ryan dan adik-adiknya sampai di sebuah kota. Di sana, Ryan ditemukan oleh preman pasar yang bernama Sengkar. Ketika Ryan disuruh turun, dia pun langsung menodongkan parangnya ke orang-orang. Ryan pun berkata, dia akan membunuh siapapun yang berniat mengambil adik-adiknya. Karena iba, Sengkar mengajak anak-anak itu untuk ngeteh dan sarapan. Nah, karena udah sedikit tenang, Ryan meminta pekerjaan dari si Sengkar. Pekerjaan apapun, yang penting dia bisa memberi makan untuk adik-adiknya. Setelah itu, Ryan pun dipekerjakan Sengkar sebagai kuli panggul. Ketika Ryan dapat gaji, dia hanya mengambil secukupnya untuk makan. Sisanya, Ryan meminta si Sengkar untuk mencarikan tempat tinggal untuk mereka berempat. Nah, di kala itu, ada anak buahnya si Sengkar yang memperingatkan si Sengkar. Anak itu sangat liar dan berbahaya. Bisa berabe kalau memelihara hewan liar seperti itu. Tapi Sengkar sadar kalau dia bisa membesarkan hewan liar, maka hewan itu akan membalas budinya. Tak terasa, waktu pun berjalan dengan sangat cepat. Di saat itu diperlihatkan ada dua orang cukong yang sedang menemui si Sengkar. Tujuan mereka itu ingin membeli sebuah toko yang sangat strategis di wilayahnya si Sengkar. Tapi Sengkar berkata kalau toko itu tidak dijual dan tidak akan pernah dijual. Sengkar bilang kalau toko itu milik si Ryan. Mending jangan nyenggol tuh orang dah, keluarganya itu sangat bermasalah. Tak lama berselang, si Mutu pun malah datang ke sana. Nah, kebetulan banget Cukong itu pun langsung menawar dengan harga yang tinggi untuk toko milik si Ryan. Tapi di sana Mutu itu merasa terhina dan dia pun malah langsung ngeplak kepala tuh Cukong sampai keluar kecapnya. Untungnya keributan itu bisa terselamur gara-gara pacarnya si Mutu yang bernama Mega datang. Mega itu ngamuk-ngamuk karena Mutu itu kegap ngapel ke rumah janda anak satu semalam. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan adik ketiga si Ryan, si Manikam. Nah, di saat dia lagi cuci tangan di toilet, dia itu dihampiri oleh si Aswin, anak MLA yang songong. Diceritakan kalau Manikam dan Aswin itu sama-sama menyalonkan diri sebagai ketua senat. Aswin meminta Mani untuk mundur saja. Namun Mani nggak terima. Dengan kekuatan barbarnya, dia pun langsung mengajar anaknya si Aswin sampai tulung-tulung.
Nah, malam harinya diperlihatkan toko milik si Ryan yang sangat ramai pengunjung. Nah, dikala itu Mega ingin berbicara dengan si Ryan. Mega itu curhat, dia itu sama Mutu kan udah pacaran lama banget nih ya. Dia juga udah dicelup-celup berkali-kali. Tapi Mutu malah berniat selingkuh sama cewek lain. Sama satu lagi, tadi tuh Mutu juga ribut di bar. Tak lama kemudian, pas toko udah mau tutup, si Mutu pun malah baru kelihatan. Nah, di saat itu Mani mencoba ngasih kode ke kakaknya. Tapi ini orang kan lagi mabok nih ya, dia pun gak peka. Alhasil, Mutu pun langsung diceramain sama si Ryan. Di saat si Ryan berbicara, semua adik-adiknya itu langsung terlihat ketakutan. Intinya sih, Ryan itu gak mau lihat si Mutu tuh berbuat onar. Kalau emang dia seru sama si Mega, nikahin segera. Kalau enggak, jangan digantung-gantung anak orang. Sepulang dari kedai, diperlihatkan kehidupan bahagia 4 bersaudara ini. Walaupun mereka itu miskin, tapi mereka itu hidup sangat bahagia. Keesokan harinya, Sengkar pun datang menemui si Ryan. Sengkar pun bilang kalau ada sesuatu yang penting yang ingin dia bicarakan. Intinya sih, Sengkar menceritakan keributan di bar semalam. Durai, penguasa wilayah di sana, nggak suka dengan tingkah lakunya si Mutu yang main gebuk aja. Pokoknya, Ryan itu harus menemui si Durai untuk meminta maaf. Sesampainya di rumahnya si Durai, anak buahnya si Durai menyuruh si Sengkar dan si Ryan untuk menunggu. Karena di dalam, Durai itu sedang ada pertemuan dengan si Setu. Diceritakan, Setu yang mirip banget sama almarhum Irfan Khan itu berniat membahas tentang pembagian wilayah mereka. Di saat yang bersamaan, juga diperlihatkan inspektur polisi baru yang bernama Sarmugam. Dijelaskan kalau kota itu dikuasai oleh 2 mafia kuat, Durai dan Setu. Mereka itu saling bersaing dan saat ini sedang perang dingin. Aslinya sih Setu itu berniat membalas dendam karena ayahnya itu mati dibunuh oleh si Durai. Tinggal tunggu waktu saja sampai perang antar geng itu meletus. Setelah Setu pergi, Ryan dan si Sengkar pun diperbolehkan masuk. Intinya sih Durai itu berpesan kalau Ryan dan keluarganya itu jangan macam-macam di wilayahnya. Selama ini Ryan diperbolehkan berbisnis di wilayahnya itu. Dia juga bilang tolong jaga adik-adikmu dengan baik. Tidak semua orang suka dengan tingkah laku si Mutu di kota. Jangan sampai dia kehilangan nyawa gara-gara tindakan konyolnya. Setelah pulang dari rumahnya si Durai, Sengkar pun bilang kalau dia itu punya calon suami untuk si Durga, seorang pegawai negeri yang cukup mapan. Iyalah, malah main tabrak aja. Bangkenya ini mas langsung marah-marah dan menantang si Ryan. Untungnya dia pun langsung dipanggil sama si Durai. Durai pun langsung memperingatkan anak baru itu, jangan pernah memancing amarahnya si Ryan kalau dia tuh masih pengen hidup. Nah, ketika sampai di rumah, Durga pun ngasih tahu kakaknya kalau Mutu itu baru aja dicokok sama polisi. Pas sampai di kantor polisi, polisi itu pun bilang kalau Mutu itu dilaporin sama Cukong yang kepalanya dikeplak tadi. Walaupun polisi itu tahu Ryan adalah anak buahnya si Durai, tapi mereka itu nggak bisa apa-apa kalau tuh Cukong nggak mencabut laporannya. Karena nggak mau Mutu di penjara, Ryan pun mencoba berbicara dengan tuh Cukong di rumah sakit. Nah, di sana Ryan mencoba meminta maaf dan memohon agar dia mencabut laporannya. Tapi Cukong itu malah bilang kalau dia itu tidak akan pernah mencabut laporannya. Biarkan si Mutu membusuk di penjara. Mendengar itu, Ryan pun langsung menghampiri tuh Cukong sambil ngelus-ngelus selang infus. Dia pun berkata dengan tenang, kalau ada orang yang berniat mencelakai keluargaku, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan datang menggorok lehermu. Bila kamu bersembunyi, aku akan membunuh keluargamu satu persatu. Berapapun polisi yang melindungimu, kamu tetap akan mati. Mendengar ancaman Ryan yang menyeramkan seperti itu, tuh Cukong pun langsung kena mentalnya. Tak berselang lama, polisi pun heran. Bisa-bisanya si Ryan membuat tuh Cukong mencabut laporannya. Sepulang dari kantor polisi, Mutu pun terus saja meracau. Kalau dia tuh nggak salah, dia juga akan membalas dendam kepada tuh Cukong. Tapi Ryan langsung jengkel. Kalau Mutu bukan adiknya, pasti dia akan gebukin si Mutu sampai keser-keser. Udah, kamu pergi aja, jangan buat kakakmu tambah puyeng. Nah, di saat itu Mega pun marah-marah. Tapi si Mutu malah kembali marah-marah. Dia tuh nggak suka Mega tuh cepu sama kakaknya. Karena kalau kakaknya udah marah, semua orang pasti akan langsung ketakutan. Nah, malam harinya diperlihatkan Inspektur Sarmugam berkoordinasi dengan anak buahnya, Kumar dan Devi. Mereka itu bertanya kenapa si Sarmugam itu berniat melenyapkan mafia-mafia besar di kota ini. Inspektur-inspektur yang sebelumnya aja, bahkan gak ada yang berani nyenggol tuh para mafia. Sarmugam pun bilang, di sejarah karirnya sebagai polisi, dia tuh gak suka dengan mafia-mafiaan. Nah, di lain tempat diperlihatkan si Mega ngobrol sama si Manikam. Dia bertanya kenapa mereka semua tuh sangat takut dengan si Ryan. Kenapa juga Ryan sangat pendiam, tidak seperti saudara-saudaranya. Manikam pun menceritakan kisah keluarganya. Kalau sejak kecil, mereka itu udah ditinggal oleh orang tua mereka. Bahkan mereka itu gak tahu orang tuanya itu masih hidup atau sudah mati. Semenjak saat itulah, Ryan pun menjadi sosok kakak sekaligus sosok orang tua mereka. Mereka itu sangat segan dan menyayangi si Ryan, karena tanpa Ryan, mereka itu pasti sudah mati. Selama ini, Manikam bahkan sangat jarang melihat kakaknya itu tersenyum. Hanya sesekali dia melihat si Ryan tersenyum, yaitu ketika berbicara dengan si Durga. Nah, di saat itu, Durga pun datang untuk menjemput kakaknya di toko.
Di saat pulang sambil hujan-hujanan, Ryan bercerita kalau dia tuh sudah punya calon suami untuk si Durga. Dia pengen Durga segera menikah dan bahagia. Aslinya si Durga itu nggak mau meninggalkan saudara-saudaranya. Daripada mikirin dia, Durga pengen kakaknya ini juga segera menemukan calon istri. Tapi Ryan nggak mau, kebahagiaan adik-adiknya adalah yang paling utama untuk si Ryan. Nah, di malam itu juga diperlihatkan si Mutu yang mabuk datang ke rumahnya si Mega. Sambil mabuk itu, Mutu pun bilang kalau dia tuh sangat mencintai si Mega. Ih, dasar gombal. Walah, film India ditapok langsung joget dong. Semenjak kejadian tabok-tabokan itu, hubungan Mega dan si Mutu pun semakin mesra kembali. Diperlihatkan juga bila di kampus persaingan antar Manikam dan si Aswin juga semakin sengit. Nah, di sisi lain, Sengkar juga udah menunjukkan foto calon suaminya si Durga. Sampai suatu hari, pas si Manikam lagi di kampus, tiba-tiba dia disuruh masuk ke mobil polisi. Rupanya, polisi itu mengancam akan memenjarakan si Manikam kalau dia tuh nggak mundur dari pemilu senat. Ternyata Aswin itu menggunakan pengaruh bapaknya yang MLA untuk menekan polisi. Bahkan si Mani juga ditoyor-toyor bareng-bareng sampai dia tolol. Nah, di siang harinya diperlihatkan Sarmugam diantar oleh Kumar untuk keliling wilayah kekuasaan mafia. Kumar berkata kalau wilayah ini sangat tidak tersentuh polisi, bahkan mereka juga sempat dicegat oleh warga sekitar. Malam harinya diperlihatkan Manikam yang curhat dengan apa yang dialami tadi siang. Tahu adiknya diperlakukan semena-mena, Mutu pun bilang, "Kak, biarkan aku bilang ke Durai, biar polisi-polisi itu kita kasih pelajaran." Tapi hanya dengan tatapannya si Ryan, Mutu pun langsung kicep. Di luar dugaannya, Ryan malah menyuruh Manikam untuk mundur dari pemilu Kongres. Ryan mengatakan kalau Manikam jadi senat seperti itu hanyalah bibit malapetaka di masa depan. Sekarang kamu maju di pemilu kampus, besok-besok kamu akan terjun ke politik. Setelah itu pilihannya hanya dua, menjadi politisi korup atau bawahan mafia yang berkuasa. Aku tidak mau kamu terjebak di circle seperti itu. Mendengar kata-kata kakaknya itu, Manikam pun tidak bisa berkata-kata lagi. Dalam hatinya dia tuh marah, tapi dia tuh tidak berani membantah perkataan kakak tertuanya itu. Alhasil, Aswin pun menang menjadi ketua senat mengalahkan Manikam yang mundur. Nah, di lain tempat diperlihatkan si Setu yang baru aja pulang langsung diomelin sama istrinya si Laksmi. Dia itu kesel karena Setu itu selalu aja pergi ke istri keduanya yang bernama Aman. Karena terus-terusan diomelin di rumah, Setu pun gedek dan mending cabut aja. Nah, di saat pergi itu, tiba-tiba mobilnya si Setu diserang oleh orang tidak dikenal. Nah, dikala itu Setu dan anak buahnya pun mencoba mati-matian untuk membela diri. Setelah mereka pada kalah, orang-orang itu pun langsung pada kabur. Rupanya orang-orang tadi itu adalah orang suruhan Inspektur Sarmugam. Tapi bangkainya, setelah misi mereka sukses, bukannya uang yang seperti dijanjikan yang mereka terima, orang-orang itu langsung ditembak mati oleh si Sarmugam. Sarmugam nggak mau orang-orang ini cepu. Niatnya itu adalah mengadu domba antara geng Durai dan Setu, biar mereka saling serang. Ketika salah satu dari mereka sudah lemah, polisi akan lebih mudah menangkap para mafia itu. Dan benar saja, Setu yang terluka menganggap kalau orang yang menyerang dia itu adalah anak buahnya si Durai. Aman yang merawat Setu juga meminta agar suaminya itu membunuh Durai aja. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Nah, keesokan harinya diperlihatkan pertemuan keluarga untuk membahas pernikahannya si Durga. Singkat cerita, mereka semua pun setuju dengan pernikahan itu. Tapi keluarga mempelai pria meminta mahar yang cukup besar kepada si Ryan. Karena sadar mereka tuh nggak punya apa-apa, Ryan berkata kalau dia akan menyerahkan tokonya ke Durga sebagai mahar pernikahan. Malam harinya, Manikam dan si Mutu tidak setuju dengan keputusan kakaknya. Bagaimanapun juga, toko itu adalah satu-satunya sumber pendapatan mereka. Durga juga nggak mau kalau Ryan menyerahkan toko itu untuk mahar. Ketika melihat adik-adiknya pada berdebat, Ryan berkata kalau dia itu akan melakukan apapun demi adik-adiknya. Jadi keputusannya sudah bulat. Keesokan harinya, diperlihatkan ayahnya si Mega menghampiri si Mutu. Dia bertanya apakah Mutu itu serius beneran sama Mega atau enggak. Kalau emang serius, segera cari pekerjaan. Jangan harap dia akan merestui si Mutu kalau Mutu tuh masih jadi pengangguran. Lah gimana ya, kondisi mental lagi gak aman. Si Mutu pun langsung ngamuk-ngamuk dan mukulin tuh bapak-bapak. Nah, malam harinya diperlihatkan Kumar yang sedang memantau bar kampung. Dari info intel, anak buahnya si Setu berniat membunuh anaknya si Durai di bar. Kebetulan bangetnya di bar itu juga ada si Mutu yang lagi mabuk. Sialnya, Mega malah datang ke sana sambil marah-marah karena tadi siang babenya tuh digaplokin sama si Mutu. Ngeliat si Mutu yang diomelin sama cewek, orang-orang di sana pun malah ngetawain si Mutu. Ya gimana ya, orang mabuk sama lagi nggak enak hati, si Mutu pun malah menantang orang-orang itu. Yang mana tuh orang, salah satunya adalah anak dari si Durai. Ngeliat keributan itu, anak punya si Setu pun langsung ikutan menyerang. Alhasil terjadilah kerusuhan di bar itu. Pokoknya saling bunuh-bunuhan dah.
Singkat cerita, si Mutu pun malah ngamuk dan mengalahkan semua orang di sana. Bahkan dia membunuh anaknya si Durai juga. Nah, di rumah terlihat si Durga yang duduk untuk menunggu kakaknya yang belum pulang. Karena Mutu nggak bisa dihubungin, Manikam dan si Ryan pun mencoba mencari Tubiang masalah. Nah, setelah kerusuhan di bar, Sarmugam pun datang di bar itu. Melihat masih ada yang hidup, Sarmugam pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh tuh orang. Pokoknya nggak boleh ada saksi mata sama sekali. Nah, pas si Sarmugam mau pergi, dia melihat si Mutu yang masih sadar, tapi perutnya udah ketusuk pisau. Karena mengira si Mutu yang dianggap sebagai anak punya si Setu itu bakalan mati sebentar lagi, Sarmugam pun hanya memotret dan pergi dari sana. Tak lama berselang, Ryan yang lagi mencari Mutu ditelepon sama si Durga. Dia ngabarin kalau Mutu itu udah ketemu dan sekarang berada di rumah. Di rumah, Durga juga menjahit perut kakaknya yang bolong. Ketika si Mutu lagi meracau, Durga mendapat telepon dari si Sengkar yang ngabarin kalau putranya si Durai itu tewas dibunuh oleh orang di bar. Mendengar itu, Durga, Manikam, dan si Ryan langsung sadar kalau Mutu pasti ikut terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Dan benar saja, gak lama berselang, Durai menelpon si Ryan. Dia meminta si Mutu segera diserahkan ke dia. Durai akan menganggap ini selesai ketika Mutu itu dipenggal di depan matanya. Durai berjanji dia tidak akan menyentuh Ryan dan yang lain bila si Mutu itu diserahkan. Kalau Ryan menolak, maka semua anak buahnya akan memburu keluarganya si Ryan. Tak berselang lama, di rumahnya si Durai tiba-tiba mati lampu. Pas anak buahnya mengecek, terdengar suara ribut-ribut dari luar. Ternyata Ryan, Mutu, dan si Manikam menyerbu rumahnya si Durai. Ryan itu nggak terima kalau Mutu itu harus dibunuh sama si Durai. Makanya mereka itu memutuskan untuk memburu si Durai dan semua anak buahnya. Walaupun Ryan terlihat pendiam, tapi ketika ada yang mencoba menyakiti keluarganya, dia akan berubah menjadi sosok iblis tanpa belas kasihan. Bersenjatakan alat cungkil es, dia berhasil membunuh semua orang. Sepulang dari membantai Durai, Ryan pun langsung memarahi si Mutu. Dia itu udah bosan dengan tingkah lakunya si Mutu yang di luar nurul. Andaikan Mutu bukan darah dagingnya, Mutu pasti udah dibunuh sama si Ryan. Nah, ketika tiga bersaudara ini ingin pergi ke toko untuk berjualan, ada warga yang ngabarin kalau Durai dan semua anak buahnya baru aja dibunuh orang. Orang-orang desa mengira kalau itu adalah ulahnya si Setu. Dia pun juga memperingatkan, mendingan si Ryan dan yang lain jangan berjualan dulu untuk sementara waktu. Di sisi lain, Setu itu bingung parah. Emang dia menyuruh anak buahnya untuk membunuh anaknya si Durai. Tapi siapa yang membunuh Durai dan semua anak buahnya dengan sangat kejam itu? Guru, asistennya si Setu juga bingung. Kenapa kok situasinya malah jadi tambah kacau kayak gini? Setu pun berasumsi pasti ada geng baru yang ingin menguasai wilayahnya si Durai. Sebelum itu terjadi, Setu memerintahkan guru untuk segera mengambil alih wilayahnya si Durai. Beberapa hari berselang, diperlihatkan Manikam bertanya tentang uang mahar pernikahannya si Durga. Ngeheknya, si Mutu itu malah nyeletuk. Kak, kita kan udah membunuh si Durai ya. Kenapa nggak kita aja yang menguasai wilayah dan bisnis-bisnisnya si Durai? Mendengar itu, emosi Ryan pun langsung memuncak. Dia itu sekarang sangat ketakutan. Takut kalau orang-orang tahu kalau mereka lah yang membunuh si Durai. Takut kalau adik-adiknya akan ditangkap polisi. Dan takut pernikahannya Durga batal. Ini malah ngomong seenak udelmu dewe. Kamu itu kan udah gede, pengangguran, kerjaanmu cuma makan dan bikin onar. Kalau ngerasa pengen berguna, cari kerjaan, cari duit. Mendengar itu, Mutu pun langsung kicep. Nah, di kota, spekulasi kematian Durai pun mulai menyerbak di masyarakat. Di saat itu, pemilik bar, si Sarat, menemui si Mutu dan Manikam. Dia bilang kalau tadi itu ada polisi yang menginterogasinya dan bertanya banyak hal. Tapi dia berkata kalau dia itu tidak memberi informasi apapun tentang Mutu ke polisi. Malam harinya, Sarat didatangi oleh si Ryan. Dia bertanya tentang apa yang dibilang Sarat tadi. Nah, di sana Sarat pun berjanji dia tidak akan buka mulut. Semenjak kematiannya si Durai, orang-orangnya Setu mulai menarik uang keamanan di bekas wilayahnya si Durai. Sedangkan di kantor polisi, Sarmugam pun ngerasa kalau situasi ini akan semakin membuat dia lebih mudah menghancurkan Setu yang sekarang jadi penguasa tunggal. Di sisi lain, si Setu pun masih penasaran siapakah orang yang membunuh Durai. Kalau dia emang pengen menguasai wilayahnya si Durai, kenapa sampai sekarang tuh orang belum muncul? Setu pun memerintahkan guru gimana pun caranya orang itu harus ditemukan. Tapi seketika ada yang nyeletuk, "Aneh tahu siapa itu, bos." Nah, di malam itu juga ada nomor asing yang menelpon si Ryan. Orang itu pun bilang kalau dia tuh tahu Ryan yang membunuh si Durai. Keesokan harinya diperlihatkan Ryan yang berjalan menuju markasnya si Setu. Walaupun terlihat pendiam, tapi aura Ryan itu ketika berjalan sangat menakutkan. Nah, di ruangannya Setu bertanya gimana caranya Ryan membunuh si Durai.
Tapi Ryan terus mengelak kalau bukan dialah yang membunuh si Durai. Seakan tidak menghiraukan sangkalannya si Ryan, Setu terus bertanya ini itu. Intinya sih, Setu pengen Ryan bergabung dengan gengnya. Udah bosen dicecar pertanyaan sama si Setu, Ryan berkata dengan tenangnya, andaikan memang aku yang membunuh Durai, maka tidak butuh waktu lama bagiku untuk membunuhmu juga. Mendengar itu, Setu yang bos mafia kejam pun seketika langsung mematung. Tapi sayangnya bukan akulah yang membunuh si Durai. Dan Ryan pun langsung pergi dari sana. Setelah Ryan pergi, guru pun malah emosi. Dia tuh nggak terima bosnya dihina sama anak bau kencur kayak gitu. Tapi Setu berkata, selama dia menjadi mafia, baru kali ini dia merasa sangat ketakutan ketika dipandangi oleh orang lain. Yang dia lakukan hanyalah menatapku, tapi aku seperti tidak bisa bergerak. Setu pun berujar, aku sangat ingin dia menjadi anak buahku, tapi bila dia menolak berarti dia harus mati. Siang harinya, Ryan pun bilang ke Shankar kalau dia dan keluarganya udah nggak aman lagi di kota itu. Mereka akan segera pindah cepatnya. Tapi Shankar bilang kalau pernikahan Durga itu tinggal 1 bulan lagi. Kalau si Ryan menghilang, semua akan kacau. Karena hal itulah Ryan pun mengurungkan niatnya. Nah, suatu malam pas Ryan pulang dari toko, dia itu lagi diintai sama anak buahnya si Setu. Anehnya, orang-orang yang memantau si Ryan seketika langsung hilang kontak. Nggak cuma satu, tapi banyak orang tiba-tiba hilang kontak. Ketika sudah mendekati lokasi guru, terdengar suara teriakan. Pas dicek, Ryan itu lagi membunuh dengan kejam anak buahnya si guru. Melihat si Ryan yang menjadi sosok iblis, semua orang pun langsung menyerang si Ryan. Tapi apalah daya, semua orang itu langsung tewas dicungkil-cungkil sama pencungkil es, senjata ciri khasnya si Ryan. Melihat itu, guru yang ketakutan pun langsung melarikan diri. Tak lama berselang, si guru pun laporan dengan muka yang sangat takut. Dia tuh nggak menyangka kalau si Ryan itu merupakan iblis yang lepas di bumi. Tak berselang lama, Ryan pun mendatangi rumahnya si Shankar. Karena anak punya Setu udah mulai bergerak, mau nggak mau, Ryan hendak membunuh si Setu. Kalau nggak, pernikahan Durga bisa gagal. Keesokan paginya, polisi dan dokter forensik pun bingung karena semua orang tewas di sana itu ditusuk dengan alat pencungkil es, senjata yang tidak lazim digunakan mafia manapun. Karena hal itulah, perhatian Sarmugam pun mulai bangkit. Dia tuh pengen tahu siapakah sosok di balik ini semua. Nah, dikala itu Sarmugam pun keinget dengan cowok yang sempat dia foto. Setelah ditelusuri, polisi akhirnya tahu kalau si Mutu itu bukan anak buah dari Durai dan Setu. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan kalau si Mega menghampiri si Mutu. Mega bilang kalau sekarang dia tuh lagi hamil anaknya si Mutu. Mendengar itu, Mutu pun tambah puyeng. Dia pun berjanji akan mencari pekerjaan untuk biaya pernikahannya si Durga dan membiayai Mega dan calon bayinya. Tapi gimana ya, Mutu yang terkenal sebagai tukang biang onar selalu aja ditolak ketika meminta pekerjaan. Tak lama kemudian, Sarmugam pun mendatangi tempatnya si Mutu yang biasa nongkrong. Tapi pas ngeliat 3 bersaudara, Sarmugam itu langsung sadar kalau yang membunuh Durai dan anak punya si Setu adalah orang yang paling belakang, yaitu si Ryan. 2 hari sebelum pernikahannya Durga, diperlihatkan Shankar menemui si Ryan. Rupanya niatnya si Ryan itu sudah bulat, dia akan membunuh Setu malam ini juga. Ryan juga menitipkan adik-adiknya ke Shankar yang sudah dia anggap sebagai ayah angkatnya sendiri. Bila Ryan tidak kembali, tolong jaga mereka semua. Singkat cerita, Ryan pun mendatangi rumah istri keduanya si Setu. Dengan mengendap-endap, Ryan berhasil memasuki rumah. Tapi pas membuka kamar, alangkah kagetnya dia karena yang dia temukan itu adalah si Durga yang udah diikat-ikat. Rupanya semua ini adalah jebakan yang sudah dipersiapkan oleh si Setu. Alhasil, Ryan pun malah dikepung oleh mas-mas beringas yang membawa parang. Dengan sekuat tenaga, Ryan dan si Durga mencoba melarikan diri. Sialnya, Durga malah diculik sama Bajai. Nah, di saat hendak menyelamatkan Durga, anak buahnya si Setu langsung memanggil teman mereka. Lah, kok Manikam dan si Mutu? Rupanya Manikam dan si Mutu itu sudah menjadi anak buahnya si Setu tanpa diketahui oleh si Ryan. Melihat targetnya adalah kakaknya sendiri, Mani meminta Mutu untuk pulang aja. Tapi sialnya, karena tegang dan ketakutan, Mutu malah menghujamkan pisaunya ke kakaknya yang selama ini merawat mereka. Sialnya lagi, di saat itu Manikam malah ikutan menikam kakaknya sendiri. Diperlihatkan Ryan ingin berkata kalau Durga itu diculik, tapi kata-kata itu tidak bisa terucap dari mulutnya si Ryan. Sedangkan 2 adiknya itu malah meninggalkan tubuh kakaknya begitu saja. Tak lama berselang, diperlihatkan si Durga yang berhasil melarikan diri langsung menghampiri Ryan yang sudah sakratul maut. Nah, di lain sisi, guru juga laporan kalau misi mereka itu kayaknya berhasil membunuh si Ryan. Dia itu melihat dengan kepalanya sendiri kalau Manikam dan si Mutu itu nujes-nujesin si Ryan hingga tumbang.
Tapi pas Manikam dan si Mutu sampai di rumahnya si Setu, mereka bilang sambil menangis kalau ternyata orang yang mereka bunuh itu adalah kakaknya sendiri. Setu yang mendengar itu juga kaget banget karena dia itu emang gak tahu menahu tentang hal ini. Tapi Setu bilang, mulai sekarang kalian akan menjadi keluargaku, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah di lain sisi dibantu oleh si Sankar dan si Durga, Ryan dibawa ke sebuah klinik. Karena dokter itu gak mau merawat si Ryan, Durga pun langsung menodongkan pisaunya ke dokter itu. Nah di saat si Ryan diobati, Durga meminta si Sankar untuk mengabari keadaan Ryan ke Manikam dan si Mutu. Kembali lagi ke Setu. Di saat itu Setu sangat ketakutan. Kalau Ryan berhasil hidup, pasti mereka akan dibantai. Setu pun menyuruh si guru memastikan kalau Ryan itu beneran udah mati. Tapi guru yang sok tahu ini yakin bener kalau Ryan itu udah tewas. Nah di saat yang bersamaan, Manikam dan si Mutu sangat ketakutan dan menyesal karena telah menikam kakak mereka sendiri. Kenapa mereka berdua bisa sampai jadi anak buahnya si Setu? Jadi beberapa hari yang lalu ketika si Mutu mencari pekerjaan, dia malah bertemu dengan si Setu. Nah di kala itu Setu menawarkan pekerjaan membunuh orang yang sedang mengancam nyawanya. Karena kepepet butuh uang untuk pernikahan Durga dan si Mega, Mutu menyanggupin pekerjaan itu tanpa tahu kalau targetnya itu adalah kakaknya sendiri. Tapi hal yang membuat Mutu menerima pekerjaan itu adalah dia tuh pengen membuktikan ke kakaknya kalau dia itu juga bisa kerja dan tidak jadi beban keluarga seperti yang dibilang kakaknya. Karena nggak mau kerja seorang diri, Mutu pun mengajak si Manikam. Sialnya, Sankar malah mendengar pembicaraan adik-adik durhaka itu. Ketika hal itu dikasih tahu ke Durga, terlihat wajah Durga yang sangat tidak percaya, campur aduk dengan rasa marah. Nah, keesokan paginya, Manikam pun membangunkan si Mutu dengan tergesa-gesa. Mereka itu bingung karena Durga tidak ada di hari pernikahannya. Keluarga mempelai pria juga sudah nggak sabar dan mengancam akan membatalkan pernikahan. Tak pelak terjadi keributan di sana. Setelah itu, dua bersaudara ini pun mendatangi Sankar untuk menanyakan si Durga. Namun si Sankar malah balik bertanya, kenapa hanya Durga yang kalian tanyakan? Kenapa Ryan yang juga menghilang tidak kalian tanyakan? Sadar kalau Sankar udah tahu kalau mereka hendak membunuh si Ryan, Mutu berniat membunuh si Sankar. Tapi niat itu langsung pupus karena mereka itu tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Mengetahui Ryan masih hidup, dua saudara ini pun langsung laporan ke Setu. Mereka sangat ketakutan kalau sampai Ryan masih hidup dan ingin membalas dendam ke mereka. Nah di kala itu Setu memerintahkan anak buahnya untuk membuntuti si Sankar. Setelah tahu lokasinya si Ryan dirawat, pasukan Setu pun langsung menyerang habis-habisan. Durga dan si Sankar mencoba mati-matian melindungi si Ryan. Lihat diri aja kali ya, bingung om kalau disuruh nyeritain orang berantem. Setelah semua berakhir, Ryan pun ingin meminta bantuan ke Sankar. Keesokan paginya, orang-orang yang menyerang Ryan semalam udah digantung-gantung di tiang listrik tepat di sebelah markasnya si Setu. Jelas hal itu membuat Setu dan yang lain langsung ketakutan parah karena ada iblis yang hendak membalas dendam ke mereka. Nah di lain sisi, Ryan, Sankar, dan si Durga bersembunyi di sebuah rumah di antah berantah. Di sana juga Ryan mencoba memulihkan diri dan mulai belajar berjalan lagi. Diperlihatkan juga kalau Durga terlihat sangat marah. Dia yang paling gak terima ketika Ryan dikhianati oleh saudaranya yang lain. Di sana jugalah Ryan akhirnya tahu kalau di malam itu guru sempat mempertuing-tuing si Durga. Makanya Durga bisa lolos. Selama berbulan-bulan mereka semua mempersiapkan balas dendam mereka. Sedangkan di sisi lain, Setu juga mempersiapkan kemungkinan terburuk yang akan mereka hadapi. Beberapa bulan kemudian, diperlihatkan kalau putranya si Mutu telah lahir. Entah apa yang dia rasakan di saat itu, haruskah dia bahagia atau sedih? Sampai suatu hari, Sankar mendatangi markasnya si Setu. Dia itu diutus oleh si Ryan untuk menyampaikan pesan. Karena guru telah mempertuing-tuing si Durga, Ryan ingin guru diserahkan ke mereka. Jelas aja Setu nggak mau nyerahin pelayan paling setianya. Tapi ujuk-ujuk ada telepon dan terdengar suaranya si Aman, istri keduanya si Setu. Pilihannya cuma dua, serahkan guru atau nyawa Aman akan tewas. Mendengar itu, Laksmi pun malah happy. Setelah Sankar pergi, Setu pun langsung ngamuk ke guru. Disuruh nyulik adiknya Ryan, malah dipertuing-tuing, oh dasar bangke. Keesokan harinya, guru dan gengnya Setu menunggu di sebuah dermaga. Nah di kala itu ada mobil yang mendekat dan membawa Aman. Nah pas mau tukeran sandera, guru malah disikat, sedangkan si Aman gak diturunin. Jelas aja si Setu ngamuk parah. Tapi gak lama kemudian, Setu ditelepon sama si Aman kalau dia tuh udah diturunin di pinggir jalan.
Nah, nasib guru gimana nih ya? Sebenarnya nggak perlu Om jelasin deh ya. Tapi kalau kalian penasaran, guru itu langsung dicincang sama si Durga. Biji pelernya diinjek-injek, kakinya diputusin, dan penutupannya, kepala guru langsung lepas dari tubuhnya. Setelah tahu guru mati disikat sama si Durga, Manikam yang ketakutan menelpon si Senkar. Dia memohon dipertemukan dengan si Ryan dan si Durga. Dia mengaku salah dan ingin meminta maaf. Aslinya sih Sankar itu nggak mau percaya begitu aja. Tapi pas dibicarakan dengan si Durga, mereka sepakat untuk mendengarkan penjelasannya si Manikam. Karena mereka itu juga tahu, aslinya Manikam itu orang yang baik hati dan nggak mungkin jadi jahat kalau nggak kena pengaruh si Mutu. Sialnya, pembicaraan itu didengar oleh si Setu. Ngerasa mau dikhianati, Setu berniat membunuh si Manikam. Tapi dia mengurungkan niatnya dan memilih menjebak Senkar aja. Dan bener aja, pas waktunya ketemuan, Senkar malah diculik sama si Setu. Setu meminta Senkar menunjukkan lokasi persembunyiannya si Ryan. Tapi Senkar nggak sudi, karena Ryan itu udah dianggap sebagai anaknya sendiri. Alhasil, Senkar pun tewas ditikam-tikam oleh si Setu. Keesokan harinya, tubuhnya si Senkar pun udah digantung di tiang listrik, seperti yang pernah dilakukan Senkar ke anak buahnya si Setu. Sialnya lagi, pas ngeliat jasadnya si Sankar, Ryan itu malah dicokok sama polisi. Tak berselang lama, Ryan pun langsung dibawa ke hadapan Sarmugan. Karena dituduh sebagai pembunuh Duraidan yang lain, Ryan kembali mengelak. Dia pun berkata, apakah polisi punya bukti? Kalau nggak punya bukti, biarkan aku pergi. Tapi niat Sarmugan bukan itu. Dia tidak ingin ada korban jiwa lagi dan ingin mengusulkan sebuah gagasan. Nah, di lain tempat, diperlihatkan Mutu dan Manikam yang ngamuk-ngamuk karena mereka tahu Setu itu telah membunuh si Sankar yang sudah mereka anggap sebagai ayah mereka sendiri. Tapi Mani dan si Mutu nggak bisa apa-apa. Tanpa perlindungan Setu, maka mereka akan langsung tewas dibunuh oleh kakaknya. Lagian Setu juga udah dikabarin penawaran dari polisi. Beberapa hari kemudian di sebuah basement, Setu dan gengnya datang menemui Sarmugam. Karena terlalu banyak orang, Sarmugam menyuruh orang yang gak berkepentingan untuk pergi. Intinya sih, Sarmugam ingin mendamaikan dua kubu yang sedang bertikai. Dan jeng-jeng, sosok iblis dunia pun muncul, si Ryan. Singkat cerita, Setu menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Dia itu nggak tahu kalau Mutu dan si Manikam itu adik dari si Ryan. Dia juga meminta maaf karena telah bersitegang dengan si Ryan. Nggak kuasa menahan haru, Manikam pun langsung bersujud meminta maaf. Mutu juga nggak kuasa menahan rasa harunya. Dia pun berkata kalau sekarang dia sudah memiliki anak keponakan dari si Ryan. Nah, kalau gini kan enak damai-damai. Tapi di sana Setu tuh nggak sepenuhnya ingin berdamai. Ada tipu muslihat yang ingin dia lakukan. Untuk pertanda perdamaian, joget geden lah pokoknya. Ketika mereka semua terlena dalam tarian, Durga pun tiba-tiba menusuk Manikam hingga dia tumbang. Melihat itu, Setu dan Mutu pun merasa kaget. Karena hal itu jugalah Durga dan Ryan langsung dikejar-kejar. Tapi dengan keahliannya, Ryan berhasil membantai satu persatu anak buahnya si Setu. Ketika hanya menyisakan Setu dan si Mutu, mereka bertiga pun bertarung dengan sangat keren. Walaupun dikeroyok, Setu pun tewas dibakar oleh si Ryan. Sedangkan si Mutu memohon agar dia tidak dibunuh karena dia sudah punya anak. Namun Ryan langsung membunuh adiknya itu tanpa belas ampun. Rupanya ini semua rencana dari si Sarmugam. Dia berjanji akan membiarkan Ryan dan si Durga bebas asalkan Ryan berhasil membunuh si Setu. Bahkan dia juga berjanji akan memberikan uang yang sangat banyak. Keesokan paginya, Kumar sudah mempersiapkan uang untuk si Ryan. Tapi seperti yang sebelum-sebelumnya, Sarmugam gak berniat membiarkan Ryan dan Durga untuk hidup. Dia akan membunuh mereka berdua ketika mereka mengambil uang itu. Tapi udah ditunggu lama, Ryan dan si Durga sama sekali gak muncul. Sarmugam pun sadar kalau Ryan tidak sebodoh itu untuk percaya kepada mereka. Nah, di lain sisi, Ryan berniat pergi ke kota lain. Tapi di sana, Mega menyerahkan anaknya si Mutu ke Ryan. Dia itu nggak mau mengurus anak yang memiliki darah pembunuh yang tega membunuh adiknya sendiri. Dan filmnya pun berakhir ditutup oleh adegan Ryan dan si Durga plus dengan putranya si Mutu menaiki truk. Sama persis dengan apa yang mereka lakukan puluhan tahun yang lalu ketika mereka bersama-sama datang ke kota itu.
tamat deh. Gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau support, Om bisa dengan super thanks ya. Terima kasih sudah nonton sampai di detik ini. Om Reoks pamit dulu dan Pirmilatiin.